Matur nuwun, Mas. Bisa agak mundur matahari. Oh ya. Suasana yang suasana makan suasana orang suasana. Siap. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kesempatan untuk saling ngelak itu udah nggak ada. Aktif untuk turun dari kendaraan Kan tadi saya menolong udah korban. katakan, tadi kan saya udah katakan korban atau memukul orang yang penjelasannya dengan kecepatan berapa dan dari masuk itu pada saat masuk belok ke kanan itu ya rem begitu lurus kan hanya untuk searah satu mobil yang masuk ke ternyata dari alun untuk keluar ke Slamet Riyadi sebenarnya dia menegaskan 30 ini setengah dua Dari ke kegiatan keraton. apa mungkin dari ada Jogja kegiatan atau- kan ini sedang tugas akhir gitu. Dalam hal ini Gusti shock pertama kali mengalami hal yang tidak diduga saat yang bersamaan. Kalau dilihat di CCTV sedikit lecet di dengkul. Dengkul hanya itu sama tangan kayak kegarit itu tok. Cuman itu tok. Lainnya alhamdulillah semua baik-baik saja, sehat-sehat saja. kendaraan yang rusak Kendaraan yang rusak depan aja, namanya benturan pasti ada yang pada pecah gitu. itu, tapi sebelumnya sempat lapor ke pihak berwajib atau tidak? Kalau laporan sebenarnya tidak. Terus pada akhirnya iya karena untuk jasa harja takutnya sebelum dilakukan pemeriksaan ada sakit yang parah. Ternyata tidak ada semuanya dan semuanya sudah terselesaikan dengan baik dengan pihak lawan. Ini laporannya sudah dicabut atau? Sudah, saya sudah menandatangani bahwasanya kami damai dengan bukan damai karena juga tidak perlu ada yang diperpanjang dan dipermasalahkan. Anak saya juga sehat, kendaraan insya Allah nanti semua ditanggung dari semuanya. Jadi alhamdulillah baik-baik saja. Berarti Ibu mensepakati juga ya Bu ya? Mana, Bu, arahnya, Bu? Sedang kegiatan apa di Solo gitu? Yang jelas cari makan Mas. Kalau tanya arah saya kurang paham karena Etan Kulon Lor Kidul itu saya kurang paham. Intinya malam itu cari makan. Mau pulang ke kos ya Bu ya? Iya, mau pulang ke kos di Katipiro gitu. Bu, ganti rugi yang diberikan mungkin bisa disampaikan Bu. Kalau secara nominal itu dari kami, tapi yang jelas tidak ada yang merasa dirugikan. Oke. Artinya ditegaskan sepakat apa yang disampaikan. Sepakat, sangat-sangat sepakat. intinya itu apabila sembuh seperti keadaan semula itu tanggung jawab kami sepenuhnya. Ya. Jadi kita nggak ada bicara siapa yang benar, siapa yang salah. Ya. Siapa yang ngelawan arus, siapa yang nggak ngelawan arus. Itu nggak gitu. Jadi itikat baik kita dalam hal ini dari sisi kemanusiaan kita nggak mau ada tipu daya, tidak ada juga pembohongan terhadap publik. Ya. Jadi kalau yang kemarin-kemarin ada yang menduga-duga seperti itu, ya itu urusan mereka lah. Ya, di antara kami, ya kan semua yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, tanggung jawab sebagai sesama manusia, tanggung jawab sebagai masyarakat, kita penuhi semuanya. Kendaraan apabila ada kerusakan bisa diperbaiki, kita perbaiki. Apabila tidak bisa, kita ganti. Ya, seperti itu. Baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ibu. Gusti. Suasana yang suasana makan suasana orang suasana. Siap. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan terkait hari ini dan dari pertemuan dari kedua belah pihak terkait kecelakaan yang terjadi di Ngeladak kemarin seperti apa Anda? Ya, kami sudah memeriksa kedua belah pihak, sudah datang ke Mako Polresta untuk dimintai keterangan. Dan terkait dengan antisipasi supaya di kawasan itu tidak terjadi kecelakaan lagi, mungkin Ya, pastinya terjadinya kecelakaan itu pasti diawali oleh
pelanggaran. Kami berharap pada pengguna jalan baik roda 2, roda 4 tetap patuhi arah rambu lalu lintas dan tertib lalu lintas untuk menghindari hal-hal yang tidak terjadi maupun laka. Demikian. Kalau dari dua kendaraan yang terlibat kecelakaan ini gimana? Sama-sama melakukan pelanggaran lalu lintas atau seperti apa? Pastinya karena sudah terjadi laka lantas, pastinya ada yang melanggar. Nah, kami berharap juga baik pengemudi kendaraan roda 2 maupun roda 4 tetap mematuhi peraturan lalu lintas supaya terhindar dari laka lantas. Bisa agak mundur matahari. Jadi kita nggak ikut silau. Terus pengen tahu apa yang hari ini disampaikan pemeriksaan semacam apa? Ya, jadi hari ini juga tadi ada Ibu sini, Bu. Iya, siap. ya, tadi juga sudah dilakukan penyelidikan begitu. Penyelidikan. Ya, dan biarlah menjadi tugas yang aparat yang berwenang dan yang namanya di jalan ya memang harus hati-hati. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, selebihnya bisa disampaikan oleh Kang Ferry. Mungkin ada pernyataan minta maaf dari Gusti kepada korban. Jadi begini, sebagaimana yang ada di media atau sosial media kan kesannya seperti dikatakan tabrak lari. Ya. Jadi pada saat kejadian kemarin hari Rabu jam 1.30 itu di daerah Jalan Pakubuwono atau di daerah Gladak itu adalah daerah di mana kendaraan apapun dilarang melalui dari posisi alun-alun utara arah ke Slamet Riyadi, itu nggak boleh satu arah. Jadi hanya bisa mobil atau kendaraan dari Slamet Riyadi masuk ke alun-alun itu ya. Dan pada saat itu terjadilah yang namanya kecelakaan yang tidak bisa dihindari oleh para pihak ya, maksudnya korban maupun dari sisi Gustinya. Nah, kalau kita lihat di CCTV pada saat itu terjadi benturan, tabrakan, kemudian belasan orang langsung menyerbu, ya kan? Ada yang niatnya nolong, ada yang niatnya ingin mengetahui kecelakaan gitu loh. Nah, Gusti dalam hal ini SOP kita di keraton itu apabila memasuki kawasan mulai dari top hotel itu kita udah berkoordinasi menyampaikan bahwa kita akan masuk ke ring 1 keraton. Nah, begitu masuk di Gladak, Gusti pun sudah menyampaikan kepada Satgas, Satuan Tugas di Keraton, Pengamanan, dan Brimob menyampaikan bahwa baru saja terjadi kecelakaan. Nah, meminta bantuan agar segera ke TKP menolong korban. Itu Gusti langsung masuk ke keraton gitu. Nah, ketika kembali ke TKP ternyata sudah ada yang membawa ke Yaksi Demolong rumah sakit itu. Kita cek ke rumah sakit lain nggak ada. Nah, keesokan harinya baru kita mendapatkan nomor handphonenya Ibu Darsi gitu loh. Nah, setelah 1 kali 24 jam kami menghubungi Ibu Darsi kemarin hari saya datang itu hari Kamis kami datang sekitar jam 10 jam 11 ya, jam 10 jam 11 sampai jam 2 di situ kami ngobrol, kemudian melihat kondisi Mas Hanafi ya kan, kondisi alhamdulillah dalam keadaan baik, cuman dalam perawatan jalan seperti itu. Nanti bisa dikonfirmasi kepada ibu korban. Nah, jadi dalam hal ini tidak benar kalau seandainya Gusti itu dikatakan bahwa tabrak lari, main kabur gitu aja. Enggak, itu enggak. Kenapa? Kita kan butuh mencari informasi. Pada saat kejadian itu kan kita nggak tahu tuh siapa. Kan Gusti nggak kenal. Gitu. Beda kalau tabrakan kenal, Wah. Kalau kenal nanti ceritanya lain lagi. Ada rencana pembunuhan lagi nanti, ya kan? Jadi bukan itu, ya bukan Pak, itu. Sedikit Pak, itu kan di tengah kan ada median jalan yang mana itu untuk arah BST ke barat. Nah itu dari hasil CCTV yang ada kayaknya ambil yang arah kanan. Itu seperti apa Pak mungkin? Ya itu tadi kan satu arah itu, nggak boleh dilalui kendaraan lain dari arah berlawanan. Jadi kalau misalkan motor itu datangnya dari arah kanan, ya mobil memang pas di situ. Kan pada saat belok. Ya, kondisi belok
kan Gusti itu melihat kiri kanan belakang mobil ada kendaraan lain nggak di belakang, itu tidak ada. Pada saat belok langsung begitu lurus mobil langsung bertemu dengan motor, jadi nggak ada kesempatan untuk saling ngelak, itu udah nggak ada. Kalau setelah kejadian kenapa tidak berinisiatif untuk turun dari kendaraan? Kan tadi saya sudah katakan, tadi kan saya sudah katakan bahwa begitu Gusti melihat ke belakang udah belasan orang. Kalau sudah ada massa, ya kan, antara dua gitu loh, melihat korban atau menolong korban atau memukul orang yang naik kendaraan mobil, gitu loh. Artinya nah, untuk menghindari itu tadi, ya. Gusti itu sudah menghubungi pihak Satgas di Keraton maupun Brimob untuk datang memberikan pertolongan pertama bersama-sama dengan Gusti balik lagi, itu loh. Jadi supaya tidak ada keributan massal di situ. Itu waktu dikemudikan sendiri atau dari, dengan nabraknya itu kan sangat terpental korban dari CCTV. Mungkin penjelasannya dengan kecepatan berapa dan dari mana? Ya kalau masuk itu pada saat masuk belok ke kanan itu dari Slamet Riyadi itu kecepatan sekitar 50 ya, rem begitu lurus ketemu dengan motor. Seperti itu. Kondisinya berarti karena memang tidak tahu ada kendaraan yang ini lawan arah itu. Ya nggak tahu kan memang itu jalurnya kan hanya untuk searah satu mobil yang masuk ke Keraton. Kan tidak. Karena pada saat itu kemarin saya tanya kepada korban itu dari arah mana? Ternyata dari alun-alun utara di sisi Pasar Cendramata habis makan kuliner. Itu loh. Jadi pada saat masuk untuk keluar ke Slamet Riyadi sebenarnya dia tahu itu melawan arah. Itu loh. Ya kan? Ada saja ya Pak, untuk pengemudi mobil ini siapa dan di dalam mobil itu ada berapa orang Pak? Nggak ada siapa-siapa, cuma Gusti aja. Sendiri. Menegaskan aja, itu pukul berapa? 1.30 dini hari. Setengah dua. Pak Gusti dari mana? Ya masa ditanya dari mana? Ya dari jalan pulang arah dari ke kegiatan Keraton. mungkin ada kegiatan tugas kampus udah gitu. Kan ini sedang tugas akhir. Gitu loh. Kalau kompensasi yang diberikan kepada korban mungkin bisa nggak usah lah, itu cukup kami saja. Yang penting Gusti Keraton bertanggung jawab sepenuhnya, baik itu dari segi kesehatan Ibu ya, maupun terhadap kerusakan kendaraan. Tapi ada materi juga yang diberikan dalam bentuk uang, mungkin ganti rugi atau seperti. Ya itu tadi saya bilang itu cukup dengan pihak korban saja, tidak merupakan konsumsi media, cukup gitu. Ya. Untuk pemeriksaan apakah relevan dengan kejadian tadi atau ada yang lain? Relevan semua, nggak ada yang nggak relevan. Nah, kan dalam hal ini pihak kepolisian ya juga bekerja secara profesional, artinya mereka juga mencari korban itu siapa, tinggal di mana, kan gitu. Apakah sudah membuat laporan atau tidak? Pihak Keraton juga sama gitu loh. Kita juga memberikan keterangan kepada pihak Polres dalam hal ini. Makanya kami datang hari ini bersama-sama dengan ibu, ya kan, ibu korban, supaya persoalan-persoalan yang kemarin menjadi isu itu selesai gitu loh. Oke? Dengan laporannya dicabut atau? Ya nanti itu urusan kepolisian. Yang penting proses penyidikannya, BAP-nya sudah dilakukan. Gusti sudah diambil berita acaranya, ibu juga sudah diambil berita acaranya, saksi-saksi pun juga sudah. Itu. Pak, sedikit penegasan. Kan kalau dari video itu kan setelah tabrakan tidak begitu lama langsung mengambil arah untuk menuju Keraton. Ini apakah ada mungkin kepanikan dari pengemudi dengan tadi seperti takutnya kan di masa atau seperti apa? Itu tadi satu, ya kan, tidak menduga akan ada kecelakaan semacam itu, ya kan, karena selama ini Gusti kalau pulang, termasuk saya juga kalau pulang kan aman-aman saja gitu loh, tidak ada kendaraan dari arah berlawanan menghalangi kita untuk masuk ke wilayah alun-alun utara. Nah, dengan ada kejadian semacam ini kemarin, ya, dalam hal ini Gusti shock itu, ya, kaget luar biasa, dan ini kan baru pertama kali mengalami hal yang tidak diduga-duga gitu, udah menyangkut manusia gitu loh. Nah, pada saat yang bersamaan kalau dilihat di CCTV itu kan langsung orang nyerbu ngelihat. Nah, kita nggak tahu apakah hanya melihat korban saja, ya kan, atau ingin mendekati mobil kemudian melakukan sesuatu, kita nggak ada yang tahu. Itu. Tetapi Gusti ngambil tindakan cepat,
Karena memegang HT, ya kan, setiap mau pulang itu kita selalu berkoordinasi dengan orang-orang yang ada di dalam, gitu, supaya mengamankan pada saat akan pulang, gitu loh. Mungkin dari pihak yang tertabrak kemarin ada tuh. Ibunya mungkin bisa nambahin sedikit. Silakan, monggo Ibu. Pripun Bu, sekarang kondisinya Mas Hanafi, lalu gimana ini tadi? Alhamdulillah setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya bagus, ya udah sehat, aktivitas biasa. Oke, seperti itu. Dari hasil ada trauma di badannya? Kalau trauma tidak ada, cuman sedikit lecet di dengkul. Dengkul hanya itu, sama tangan kayak kegarit gitu tok. Cuman itu tok. Lainnya alhamdulillah semua baik-baik saja. Kendaraan yang rusak? Kendaraan yang rusak depan aja, namanya benturan pasti ada yang pada pecah gitu. Bu, tapi sebelumnya sempat lapor ke pihak berwajib atau tidak? Kalau laporan sebenarnya tidak. Terus pada akhirnya iya, karena untuk jasara harja takutnya sebelum dilakukan pemeriksaan ada sakit yang parah, ternyata tidak ada semuanya dan semuanya sudah terselesaikan dengan baik dengan pihak lawan. Ini laporannya sudah dicabut atau? Sudah, saya sudah menandatangani bahwasanya kami damai dengan, bukan damai karena juga tidak perlu ada yang diperpanjang dan dipermasalahkan. Anak saya juga sehat, kendaraan insya Allah nanti semua ditanggung dari semuanya, jadi alhamdulillah baik-baik saja. Bu, waktu malam itu putranya dari mana Bu arahnya Bu? Sedang kegiatan apa di Solo gitu? Yang jelas cari makan Mas, kalau tanya arah saya kurang paham karena Etan Kulon Lor Kidul itu saya kurang paham. Intinya malam itu cari makan. Mau pulang ke kos ya Bu? Iya, mau pulang ke kos di Katipiro. Gitu. Bu, ganti rugi yang diberikan mungkin bisa disampaikan. Kalau secara nominal itu dari kami, tapi yang jelas tidak ada yang merasa dirugikan. Oke. Artinya ditegaskan sepakat apa yang jadi begini, intinya itu apabila ada biaya perawatan yang berkaitan dengan kesehatan, pemulihan kesehatan agar sembuh seperti keadaan semula, itu tanggung jawab kami sepenuhnya, ya. Jadi kita nggak ada bicara siapa yang benar, siapa yang salah, ya. Siapa yang ngelawan arus, siapa yang nggak ngelawan arus, itu nggak gitu. Jadi itikat baik kita dalam hal ini dari sisi kemanusiaan, kita nggak mau ada tipu daya, tidak ada juga pembohongan terhadap publik, ya. Jadi kalau yang kemarin-kemarin ada yang menduga-duga seperti itu, ya itu urusan mereka lah, ya. Ya, di antara kami, ya kan, semua yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, tanggung jawab sebagai sesama manusia, tanggung jawab sebagai masyarakat, kita penuhi semuanya. Kendaraan apabila ada kerusakan bisa diperbaiki, kita perbaiki, apabila tidak bisa kita ganti, ya, seperti itu. Boleh diulang nama lengkap panjenengan? Nama saya Ferry Firman Nur Wahyu. Cukup itu aja, nggak usah yang panjang-panjang. Selaku kuasa hukumnya Sinun Pak Kubono dan selaku kuasa hukumnya Gusti Adipati Anom, 18 tahun sebagai kuasa hukumnya Sinun dan Keraton. Kalau Ibu mungkin lengkap nama tinggal? Nama saya Dersi Tasari Ningsih, tinggal di Karangrejo RT 7 RW 1 Karangjati Kalijambi Sragen. Umur 47 tahun. Mas Hanafi itu umur 20. Mas Hanafi 20 tahun. Jadi Gusti 2002, Hanafi 2003. Oke. Baik ya. Dini hari. Sampai sini hari. Mobilnya Pak Bobo ya. Kanjeng. Masuk. Iya, ada CCTV-nya juga. Coba nanti kami lihat di CCTV ya. Yo. Mobilnya yang Mas, mampir dulu ke stasiun